Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang saya muliakan Hadratul Masyayikh, Rais Am Dewan Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Watan, wa hudurul masyayikhil kiram, wa jumu'ul asatidzah, al-fudala, para pengurus besar Nahdlatul Watan, para ketua, Bapak Sekretariat Am atau Sekjen PBNW, para pengurus wilayah, pengurus daerah, dan seluruh nahdien-nahdiyat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Patut dan pantas, bahkan wajib, kita terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan memanfaatkan semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal-hal yang baik, yang membawa kemaslahatan, yang mencegah kemudaratan dari diri kita maupun dari orang lain. Alhamdulillah pun kita berselawat kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Semoga sebagaimana yang kita baca di dalam Hizb Nahdlatul Watan, syafi'hu fina, syafi'hu fina, syafi'hu fina. Semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk membagi syafaatnya kepada kita semua, nahdiyat. Dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering sekali menutup doa. Sallallahu Wasallam alaika ya Rasulullah, adrikna, adrikna, adrikna. Panggilan dan permohonan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adrikna ya Rasulullah. Jangkaulah kami, jangkaulah kami, jangkaulah kami. Doa agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nahdiyat sekalian, sebagaimana kita mendapatkan tuntunan dan diamalkan dalam Hayat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, malam 27 Ramadan kita sambut dengan ijtima. Jadi ini adalah ijtima menyambut malam 27 dari bulan suci Ramadan, yang menurut banyak sekali para ulama itu sering terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Tidak selalu tapi sering. Nah, sebagai bagian dari cara kita dan adab kita menyambut sesuatu yang besar, maka tentu tidak dengan cara yang biasa-biasa. Semakin besar karunia, semakin sungguh-sungguh, semakin baik persiapan kita untuk menyambutnya. Ijtima menyambut malam 27 ini biasanya memang diisi oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh dengan membaca hizib. Alhamdulillah sudah kita tunaikan. Lalu setelah selesai membaca hizib, Al-Maghfurlah memanfaatkan waktu sebelum datangnya maghrib untuk menyampaikan beberapa hal. Mimbab at-tazkir, mimbab at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, yaitu untuk saling meneguhkan, memperkuat jalinan persaudaraan dan jalinan berorganisasi kita. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat meneruskan tradisi beliau, dan saya dapat bersama-sama dengan para masyayikh kita tabarrukan wa tayamunan membaca hizib Nahdlatul Watan.
Dan saya diminta untuk menyampaikan ya beberapa hal. Babnya adalah bab yang sama, yaitu untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga untuk meneguhkan dalam kesabaran. Para masyayikh dan nahdiyah dimanapun berada, saling meneguhkan dalam kesabaran pada masa-masa ini memang sangat penting. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi bis sabarnya itu sangat penting karena memang keadaan kita adalah keadaan yang membutuhkan kesabaran. Tapi ala kulli hal, saya mengajak kita semua nahdiyat untuk mari perbanyak syukur kita dalam keadaan seperti ini, di mana banyak sekali hamba-hamba Allah yang dicoba dengan cobaan penyakit yang dahsyat. Alhamdulillah kita masih dilindungi. Kita masih dilindungi. Alhamdulillahirabbil alamin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Dan saya perlu menyampaikan bahwa selain kita membaca ikhtisar hizib Nahdlatul Wathon dan membaca hizib dalam kaifiat yang dibiasakan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh kepada kita, tidak ada salahnya pada masa-masa penyakit, wabah seperti ini, pandemi ini, kita membaca ayatul hifzi yang juga ada di dalam hizib Nahdlatul Wathon, yang salah satunya tadi saya baca adalah Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Karena munasabahnya kuat. Ayatul hifzi itu adalah ayat-ayat yang di dalamnya ada kandungan lafaz pemeliharaan. Itu perlu untuk kita baca, kita jadikan sebagai zikir, bahkan wirid kita pada masa-masa seperti ini. Mahdiin hadiyat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam suasana apapun, seperti Al-Maghfurlah sampaikan, dekne kanggo bergeser i'tiqad. Tidak boleh bergeser i'tikad dan keyakinan kita. Bil khusus dalam situasi merajalela penyakit. Bahwa tetap kita meyakini asy-syafi huwallah. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berobat itu adalah ikhtiar. Kita tetap meyakini bahwa segala sesuatu terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh bergeser dalam situasi apapun, karena inilah modal yang pelungguh dan kita semua dalam menjalani kehidupan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak pelajaran lekandasida Allah kepada kita semua. Salah satunya dalam kisah salah seorang salah seorang utusan Allah, yaitu Nabi Lut alaihi salam, ketika beliau dalam keadaan genting yang luar biasa, ibaratnya sendirian beliau menghadapi kaumnya yang tidak mau tahu. Dilarang oleh Nabi Lut untuk melakukan fahisyah, suatu kekejian yang luar biasa yang merusak sunnatullah, merusak tatanan, merusak kemanusiaan, yaitu perilaku menyimpang, perilaku seksual yang menyimpang. Laki-laki mendatangi laki-laki, na'udzubillah min dzalik. Dilarang oleh Nabi Lut alaihissalam, tapi mereka tidak mau. Bahkan berencana untuk mencelakakan Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut menyampaikan, dan itu tertulis dalam Al-Quran, kita baca. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kalau saja aku punya quwwah,
Quwwah bimakna al-ansor. Wahai kaumku, kalau saja saya punya kekuatan, yaitu pasukan, maka saya akan cegah kalian. Saya akan cegah kalian dengan pasukan itu, dengan bala tentara saya, dengan pengikut-pengikut saya yang gagah berani. Au awi ila ruknin syadid, atau aku menyandar kepada tiang yang kokoh. Nah, di sini dimaknakan oleh para mufassir asyirah. Asyirah itu artinya suatu kelompok, suatu suku yang siap untuk membela. Jadi Nabi Lut itu sendirian, dia tidak punya pasukan bala tentara, tidak pula punya katakanlah suku, kelompok yang siap untuk menjaga dia, berhadapan dengan kaumnya yang bengis itu, bengis dalam kemaksiatan. Nah, di titik seperti ini, dalam riwayat-riwayat disampaikan Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah SAW menyampaikan, rahimallahu akhi Lutan faqad awa ila rukni syadid. Saudaraku Lut, dia memang tidak punya bala tentara, dia memang tidak punya katakanlah keluarga besar atau suku atau kelompok yang bisa melindungi dia, tapi sesungguhnya dia sudah berlindung kepada tiang yang kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam gambaran ini yang ada dalam surah Hud ini, kiranya pantas untuk kita renungkan kepada kita semua, bahwa dalam skala individu kita ada keterbatasan. Mau bergantung kepada orang-orang di sekitar kita, tidak bisa selamanya. Kalaupun bisa sehari dua hari, tidak bisa selamanya. Mau bergantung kepada orang lain, tidak ada artinya. Mau bergantung kepada kelompok, bahkan istilahnya kita sebagai nahdi-nahdiyat mau bergantung kepada organisasi, menyandarkan diri pada organisasi sepenuhnya, itu juga tidak ada artinya. Organisasi ini tempat kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amal soleh, berjuang. Tetapi menyandar yang hakiki itu bukan kepada organisasi, bukan kepada apapun. Menyandar yang hakiki itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin disampaikan, yang paling penting dalam situasi yang sekarang pancaroba seperti ini. Jangan bergeser itikat kita, mari perbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari perkuat bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang kokoh kuat dan tidak membutuhkan apapun, tempat bersandar segala makhluk, As-Samad, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Asma'ul Husna. Yang ketiga, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, pada hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, mari kita takdimul aham fal aham. Yang dia maksudkan dengan takdimul aham fal aham adalah bahwa banyak sekali yang bisa dan memang harus kita kerjakan. Baik itu hal-hal yang sifatnya duniawi, baik apalagi juga yang sifatnya ibadah-ibadah. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali yang harus kita tunaikan, banyak sekali yang harus kita selesaikan. Namun takdimul aham fal aham. Mari pada akhir bulan suci Ramadan ini kita dahulukan apa yang penting untuk kita dahulukan. Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran, mari tuntaskan khataman kita, tuntaskan, terus baca. Karena Ramadan adalah juga di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adalah fil ashril awakhir. Mari kita iltimas dengan sesungguh-sungguhnya.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata faltamisuha fil ashril awakhir. Cari, iltimas itu cari dengan kesungguhan. Tidak pasti kita menjumpainya, tidak pasti. Bisa saja tidak kita jumpai, tapi kita cari dengan sesungguh hati. Itulah tugas kita. Tugas kita bukan menjumpai Lailatul Qadar, tapi iltimas, yaitu mengikhtiarkan dengan zikir, doa, dan istighfar, dan amal-amal yang baik. Nah, ini yang untuk beberapa malam terakhir, inilah menjadi prioritas kita. Yang lain-lain itu ya kita belakangkan. Karena sekarang munasabahnya adalah munasabah al-ashrul awakhir. Mari perbanyak istighfar kita, doa-doa kita, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk pribadiku, tapi kita doa untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk sahabat kita, untuk semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nahdi seluruhnya. Dan bahkan kalau kata para ulama, bahkan kepada semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sawaun ummatal ijabah atau ummat ad-da'wah. Kita diajarkan oleh para ulama bahwa semua manusia itu adalah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang umat al-ijabah, artinya yang sudah menjawab, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu umatul ijabah. Ada juga yang umatul dakwah, yaitu umat yang belum sampai hidayah, tetapi menjadi lahan dakwah kita. Jadi semua itu adalah umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan yang sudah menjadi umatul ijabah seperti kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yusabbitna alal iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yusabbit qulubana alal iman. Kalau umat dakwah kita doakan Allahumma hdihim, Allahumma hdi, ya Allah berikanlah hidayah kepada semua. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa pada masa-masa seperti ini, perbanyak doa kita. Para nahdi sekalian yang saya hormati, yang keempat, saya berpesan untuk kita semua memperkokoh ukhuwah, memperbanyak silaturahim, menegur sapa tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, bertegur sapa, dan saling mendoakan. Jadi, walaupun dalam situasi seperti ini kita tidak setiap saat bisa berjumpa, tapi mari kita gunakan. Ada alat-alat komunikasi untuk kita bersilaturahim, gunakan itu. Karena alat komunikasi itu juga hadir di bumi ini adalah dengan takdir Allah. Dan orang yang beriman itu dia kayyisun fatid terhadap semua apa-apa yang merupakan produk peradaban. Dia upayakan agar semua produk peradaban itu, ya, termasuk di dalamnya hasil-hasil penemuan teknologi, itu dia gunakan untuk kebaikan. Itulah kiasah dan fatonah dari seorang mukmin. Dia tidak hanya sekedar merespon dan melihat teknologi itu dengan pandangan kagum, tidak hanya dengan bahkan pandangan syukur semata, tapi juga dia upayakan untuk menggunakannya di dalam kebaikan. Dalam hal ini salah satu di antaranya adalah untuk kita bersilaturahim. Penting para nahdiyat sekalian untuk kita terus bersilaturahim. Karena kita tahu bahwa salah satu afat dari Bani Adam adalah al-ananiyah. Salah satu penyakit yang bisa masuk ke dalam diri seseorang itu adalah ego. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Apalagi kalau dia merasa bahwa dia sudah tercukupkan. Apakah itu tercukupkan materinya, tercukupkan ilmunya, tercukupkan, na'udzubillah, dia menganggap tercukupkan ibadahnya, maka dia sering kemudian lupa bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu memanggil kita itu bisighatil jam'i, dengan panggilan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk membangun semangat kebersamaan di antara kita. Ini yang keempat yang saya pesan, kokohkan silaturahim, ukhuwah kita, termasuk ukhuwah di dalam berorganisasi, di dalam Nahdlatul Wathon. Perlu kita memahami sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa semua kita ini penting. Semua kita ini berperan. Semua kita ini punya peran yang tidak tergantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan peran saya. Tidak ada yang bisa menggantikan peran dari sekjen. Tidak ada yang bisa menggantikan peran dari Roisam. Tidak ada yang bisa menggantikan peran dari masing-masing jamaah. Semua kita itu punya peran penting. Tidak ada keberhasilan dan kesuksesan kalau di dalam suatu organisasi itu yang bergerak hanya orang-orang tertentu. Tidak mungkin ada kesuksesan kalau kita bergerak sendiri-sendiri. Semua penting, semua penting. Jadi tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Ini supaya dipahami oleh kita semua. Karena maqamul imamah di dalam Islam itu bukanlah maqam istibdad, bukan maqam tasallut, tapi maqam ta'diyatil amanah. Jadi maqamul khidmah, pemimpinan dalam semua levelnya bukanlah untuk tasallut, apalagi istibdad, sok berkuasa, apalagi kemudian menindas, apalagi kemudian memaksakan kehendak. Tapi maqamul khidmah wa ta'diyatil amanah. Kepemimpinan itu adalah perkhidmatan dan menunaikan amanah. Di dalam semua rentang kepemimpinan dalam Islam sama esensinya seperti itu. Karena itu semua kita para nahdi-nahdiyat punya tanggung jawab yang sama untuk mari kita membesarkan organisasi kita dengan keikhlasan. Membesarkan organisasi kita dengan keikhlasan. Salah satu pelajaran paling berharga dari Ramadan adalah pelajaran tentang keikhlasan. Dalam hadis qudsi yang kita hafal, illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu. Kata Allah, hanya semata-mata untukku. Nah, ini pelajaran keikhlasan ini di dalam puasa, mari kita bawa dalam kehidupan berorganisasi. Dan kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pesan beliau, thawabul hasanah al hasanah ba'daha. Jadi berkah-berkah Ramadan jangan putus hanya dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan suci Ramadan. Tapi berkah-berkah Ramadan yaitu pelajaran-pelajaran kehidupan, pelajaran-pelajaran membangun kepribadian yang baik. Pelajaran termasuk juga untuk memperkuat organisasi kita. Itu kita bawa terus sampai bulan Syawal dan seterusnya. Itu tanda bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang berkah. Nahdi-nahdiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya memanfaatkan ijtima menyambut malam 27 ini dengan mengingatkan kepada kita semua kewajiban-kewajiban maliyah kita yang terkait baik dengan zakat mal ataupun yang terkait dengan zakat fitrah yang merupakan kewajiban dari semua yang hidup di antara kita yang memiliki kelebihan dari makanannya pada hari itu. Saya berpesan kepada kita semua, jangan ada dari kewajiban-kewajiban maliyah kita berupa zakat mal ataupun zakat fitrah kita yang tidak kita laksanakan atau tunaikan.
Saya berpesan ini karena salah satu dari dampak yang sangat nyata yang kita rasakan sebagai umat, sebagai bangsa, adalah banyaknya saudara-saudara kita yang memerlukan riayah, memerlukan musaadah, bantuan dan uluran tangan. Mari kita lihat, kita tengok di kiri kanan kita hitung-hitung harta kita, jangan sampai juga pas-pasan, ya. Kalau bisa dilebihkanlah. Sebagaimana Allah sudah sangat murah kepada kita, jangan kita bakhil untuk mengeluarkan dari harta kita yang memang merupakan hak dari saudara-saudara kita. Tunaikan zakat mal kita, tunaikan zakat fitrah kita, mari kita bantu saudara-saudara kita. Itulah bentuk yang paling nyata dari ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah imaniyah kita. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudaraku Nahdien Nahdiyah pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya dan minal aidin al-faizin al-maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi